Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Kali ini kita masih melanjutkan dengan tema bersih itu sehat. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wudu dan tayamum. Wudu adalah membasuh anggota badan tertentu, dimulai dari anggota badan sebelah kanan disunahkan, kemudian sebelah kiri secara bergantian. Wudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Setiap umat Islam harus bisa melaksanakan wudu dengan baik dan benar, karena wudu merupakan salah satu bentuk toharoh untuk mensucikan diri dari hadas kecil dengan air bersih, suci dan mensucikan. Wudu harus dilaksanakan dengan tertib dan benar, yaitu memenuhi syarat dan rukunnya. Urutan dalam wudu harus diperhatikan ya, sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama kita belajar tentang rukun wudu. Nah, berikut adalah rukun-rukun wudu. Rukun wudu ada 6 ya. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Nah, setelah kita mengetahui rukun-rukun wudu, maka kita juga harus tahu sunnah-sunnah dalam wudu. Sunnah wudu adalah suatu perbuatan dalam wudu. Bila dilakukan akan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak membatalkan wudu yang kita lakukan. Melakukan sunnah wudu akan lebih baik karena mendapatkan pahala bila melaksanakannya. Sunnah wudu meliputi sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah sebelum kita berwudu. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Selanjutnya membersihkan kedua lubang hidung. Kemudian mengusap kedua daun telinga luar dan dalam. Membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Mendahulukan anggota wudu yang kanan. Kemudian berdoa setelah wudu. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan doa setelah wudu? Namun alangkah lebih baiknya mari bersama-sama kita mengingat kembali doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, itu ya teman-teman. Yang lupa silahkan bisa menghafal kembali doa setelah wudhu karena ini termasuk sunnah. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Apabila seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, wudhunya menjadi batal. Yang membatalkan wudhu diantaranya yaitu keluar angin atau kentut, kemudian buang air besar atau buang air kecil, kemudian hilang akal atau gila, kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa membatalkan wudhu. Nah, setelah kita mengetahui rukun wudhu, sunnah wudhu, serta hal-hal yang membatalkan wudhu, mari bersama-sama kita belajar tata cara berwudhu. Yang pertama, membasuh telapak tangan sambil membaca basmalah dan niat. Kemudian berkumur-kumur, ya. Kemudian bersihkan gigi agar mulut menjadi bersih. Dan disunahkan pula bersiwak ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan lubang hidung dengan memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali agar bagian dalam hidung menjadi
bersih. Kemudian yang keempat, membasuh muka atau wajah sampai batas tubuhnya rambut hingga ujung dagu. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku. Kemudian yang keenam, membasuh kepala dari depan sampai belakang. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap telinga dengan sempurna. Kemudian yang kedelapan, membasuh kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Nah, itu dilakukan secara berurutan ya. Jangan ada yang terlewat, terutama yang rukunnya. Nah, barulah setelah itu kita membaca doa setelah wudhu. Demikian teman-teman untuk materi wudhu. Untuk yang selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa yaitu artinya menyengaja. Secara istilah tayamum berarti menyengaja mengambil tanah untuk menyapu wajah dan kedua tangan. Tayamum merupakan keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang kesulitan mendapatkan air atau dalam keadaan darurat. Contoh, ketika kita sakit, kemudian ketika terkena air, sakit kita berdampak parah, kita juga boleh menggunakan tayamum. Tayamum merupakan pengganti wudhu. Tayamum dilakukan menggunakan debu atau tanah. Debu yang digunakan harus dalam keadaan suci ya. Nah, tayamum dapat dilakukan karena keadaan tertentu. Beberapa keadaan yang diperbolehkan bertayamum, diantaranya adalah tidak ada air, atau ada air tetapi hanya cukup untuk minum saja. Kemudian sakit kita akan bertambah parah jika terkena air. Kemudian airnya sangat dingin dan berbahaya. Kemudian yang selanjutnya sedang dalam perjalanan. Nah, itu adalah beberapa hal yang boleh kita lakukan bertayamum ya, untuk menggantikan wudhu. Bagaimana sih tata cara bertayamum? Nah, tata cara bertayamum adalah sebagai berikut. Nah, itu adalah tata cara bertayamum. Kemudian, hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Apa saja yang bisa membatalkan tayamum? Semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Kemudian yang selanjutnya ada air. Ketika kita ada air, ya tadinya nggak ada air, kemudian setelah mau tayamum kemudian ada air, maka kita batal tayamumnya. Ya. Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.